Allah itu menciptakan segala sesuatu itu pada kesempurnaan dan keindahannya, bukan pada kebaikan dan keburukannya. Jadi orang kan kadang suka nanya juga sama saya, guru, kenapa ya nggak di setiap bulan aja jadikan Ramadan? Saya bilang, kenapa emang? Iya kan kalau tahu Ramadan tuh bagus, kenapa nggak dijadikan setahun itu Ramadan terus? Sedang tanggung. Kenapa nggak Allah rampas sekalian hawa nafsu dari manusia? Jadikan aja orang kayak malaikat. Tapi saya nggak ngebayangin tuh, kalau kita ini jadi kayak malaikat, nggak punya sifat keserakahan, ngaji ini nggak ada pisangnya. Ayo, kalau bapak mentalnya malaikat semua, ini ngaji nggak ada pisangnya ini, ya. Coba lihat, ini pak, ini kan hawa nafsu ini. Coba, kalau bukan hawa nafsu, kan saya dikasih minum satu aja pak. Gini nih, ini kasih 3 nih. Ini kan sebenarnya ini ngasih apa nguji zuhudnya saya. Ya, ini pertanyaan nih ya, coba bayangkan pak ya. Seandainya saya minum semua ini saya minum susu nih, habis. Kaki 3 habis, air mineral habis, anggur habis. Serakah amat itu kiai. Lihat, kalau diartikan kepada keserakahan itu menjadi tidak indah. Tetapi kalau diartikan bahwa semua itu dibutuhkan untuk imaratul ardi. Nih, seandainya kita nggak punya hawa nafsu, seandainya kita nggak kepengen kelihatan berbeda dari orang lain, ini ngaji mungkin semua pakai kain ihram. Pakai kain ihram. Kenapa ada jas? Kenapa ada peci hitam? Kenapa ada sorban? Kenapa ada sarung batik? Kenapa ada sarung kotak-kotak? Itu kan karena hawa nafsu. Kenapa bangunan rumah itu ada yang bagus, ada yang enggak? Coba musola yang bangun malaikat, nggak ada seninya. Nggak ada seninya. Kenapa? Karena di situ ada fastabiqul khairat. Sekalipun hawa nafsu itu buruk, tetapi sejatinya kalau ikut aturan Allah, maka yang buruk itu jadi bagus. Bapak ini diciptakan oleh Allah, itu punya sifat serakah dan egois. Seandainya semua orang tidak punya keserakahan dan egoisme, saya nggak tahu hidupnya kayak apa. Ya tiap bawa duit ke masjid, habis untuk masjid. Bininya mati di rumah. Lah kenapa? Nggak punya ego, nggak punya serakah. Tiap bawa masjid nih, ya bawa duit, ya 500.000. Ya Allah, dompet 500.000 nih. Bapak nggak punya hawa nafsu, nggak punya apa, dikasih 500.000 setengah musola. Pulang anaknya jerit-jerit. Ya Allah, musola terang, listrik kita mati kan gitu. Kenapa? Itu musola yang bayarin babe lo. Iya babe, masjid terang, rumah gelap. Ya kan begitu pak, ya itu karena hawa nafsu. Tapi hawa nafsu itu kan mendatangkan keindahan. Musola ini jadi indah, ada kamera, ada AC, ada kipas angin. Maka sama agama itu bukan harus dibuang pak, tapi harus dipimpin, diletakkan pada porsinya. Kalau kamu mau jadi manusia yang hebat, maka berjaraklah dengan dunia. Kalau kamu selama ini terlalu dekat dengan sarapan pagi, sehingga hidupmu bergantung kepada sarapan pagi, ambil jarak dengan sarapan pagi, agar kamu bukan menuhankan sarapan pagi, bukan kamu yang dimiliki oleh sarapan, tapi kamu yang memiliki sarapan. Nanti ujian terakhirnya zakat mal, zakat fitrah, berbagi iftar. Itu menunjukkan kalau kita itu tidak lagi menuhankan apa ini, harta, sesuatu yang kamu cari dengan keringatmu, begitu kamu dapat, berbagi. Bahkan kata Rasulullah, sedekah itu yang paling afdol, itu yang menyenangkan orang yang menerima.